Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama, Fadlan Syarif Masyur dengan NIM A0211911029, kedua, Fifni Uniken Jelibe dengan NIM A021191124124, ketiga, Muhammad Nur Ali Syaban L dengan NIM A0211911001, dan yang keempat, Reksa Omar Gifari dengan NIM A0111911118. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai inflasi. Adapun pokok pembahasannya terbagi atas 4. Yang pertama itu pengertian dan jenis-jenis inflasi, yang kedua dampak inflasi, yang ketiga mengukur inflasi dan penyebabnya, dan yang keempat analisis indeks harga konsumen terhadap pangan, perumahan, barang, dan jasa. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu kepada Saudara Fadlan Syarif Masyur. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadlan Syarif Masyur dengan NIM A0211911029 sebagai pemateri pertama. Lanjut saja, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya inflasi. Jadi, inflasi terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, permintaan yang meningkat. Inflasi dapat terjadi ketika permintaan masyarakat akan suatu barang atau jasa yang cukup tinggi, atau permintaan masyarakat akan barang atau jasa tersebut lebih tinggi dibandingkan pasokan barang yang tersedia sehingga terjadi kelangkaan akan barang tersebut. Yang kedua, biaya produksi yang meningkat. Biaya produksi yang meningkat secara terus-menerus selama periode waktu tertentu dapat meningkatkan harga jual barang yang berdampak pada terjadi inflasi. Inflasi akibat biaya produksi yang tinggi biasanya terjadi pada negara berkembang. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar bertambah banyak. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena adanya peningkatan jumlah uang beredar dalam masyarakat, sementara jumlah barang tetap sehingga harga barang mengalami peningkatan. Inflasi karena jumlah uang beredar biasanya terjadi jika pemerintah menggunakan sistem anggaran dengan defisit, yaitu untuk menutupi defisit anggaran pemerintah mencetak uang baru. Selanjutnya, mixed inflation. Inflasi campuran adalah inflasi yang terjadi ketika tingkat permintaan dan penawaran tidak seimbang, sehingga harga barang dan jasa menjadi meningkat. Hal ini terjadi ketika permintaan meningkat sementara pasokan barang dan produksi menurun. Selain itu, tidak ada substitusi barang yang mengakibatkan kelangkaan barang tersebut. Yang kelima atau terakhir, expected inflation. Inflasi yang karena adanya ekspektasi adalah inflasi yang terjadi karena perilaku masyarakat yang percaya bahwa situasi ekonomi akan membaik di masa yang akan datang. Harapan ini yang kemudian akan membuat inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Inflasi harapan sulit dideteksi karena kejadiannya yang tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada penggolongan inflasi dan dampak inflasi. Baik, saya akan menjelaskan inflasi digolongkan ke dalam beberapa jenis tergantung tingkat keparahannya, yaitu yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara karena harga barang atau jasa hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Yang selanjutnya ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini adalah inflasi yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Rata-rata kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar sekitar 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank. Hal ini disebabkan oleh tingkat suku bank yang lebih rendah dari tingkat inflasi.
Kenaikan harga pada inflasi ini bervariasi dengan range antara 30% dan 100%. Yang terakhir itu hyperinflasi atau hyperinflasi. Hyperinflasi ini adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini lebih dari 100% per tahun. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah tadi pemaparan materi dari Saudara Fadlan, untuk pemaparan materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dampak inflasi. Inflasi menimbulkan dampak yang signifikan bagi negara yang mengalaminya. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh inflasi. Yang pertama itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Inflasi ini menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat di dalam suatu negara yang mengalami inflasi. Akan ada pihak yang diuntungkan dan juga akan ada pihak yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan adalah seperti pengusaha ataupun pedagang. Meskipun harga barang atau produk itu terus meningkat, tetapi ketika produk yang dijual oleh perusahaan atau pedagang tersebut adalah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ketika ada masyarakat yang memang daya belinya cukup untuk membeli barang tersebut, maka mereka akan tetap membelinya, sehingga pihak pengusaha dan juga pihak pedagang akan terus memperoleh pendapatan dan bahkan lebih tinggi dari biasanya. Terlebih ketika biaya yang digunakan untuk membuat produk itu termasuk rendah, atau produk itu diproduksi sebelum terjadinya inflasi sehingga biayanya itu rendah, dan kemudian harga barangnya meningkat di masa sekarang atau di masa depan sehingga pendapatannya akan terus meningkat. Sedangkan pihak-pihak yang dirugikan karena adanya inflasi yaitu seperti pekerja atau karyawan tetap. Setiap bulannya mereka akan menerima pendapatan yang sama, sehingga ketika terjadi peningkatan pada harga barang atau jasa, maka pendapatan yang semulanya mampu untuk memenuhi daya belinya menjadi tidak mampu. Jadi pihak-pihak seperti karyawan atau gaji karyawan yang tetap selama setiap bulannya itu tidak mampu memenuhi daya belinya untuk memenuhi kebutuhannya. Distribusi pendapatan ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, sebab distribusi pendapatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah terjadi ketimpangan atau tidak di dalam pendapatan masyarakat. Nah, ada dua hal yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan. Yang pertama itu distribusi pendapatan perorangan, dan yang kedua koefisien Gini. Distribusi pendapatan perorangan adalah perhitungan pendapatan perorangan tanpa mempersoalkan waktu bekerja, cara memperoleh, lokasi, serta jenis pekerjaan. Pendapatan perorangan ini kemudian akan diurutkan lalu diklasifikasikan menjadi apakah dia termasuk ke dalam kelompok berpenghasilan rendah atau termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Yang kedua, koefisien Gini. Koefisien Gini atau Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya itu berkisar antara 0 hingga 1. 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dan 1 yang berarti terjadi ketimpangan yang sempurna. Nah, berikut kita lihat data rasio Gini yang diambil dari data di BPS. Nah, dengan melihat grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak terlalu besar, karena nilai rasio Gini baik itu di perkotaan, pedesaan maupun perkotaan dan perdesaan itu semuanya itu di bawah 0,5. Jadi tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar. Nah, hal itu juga dipengaruhi karena tingkat inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir itu tidak terlalu tinggi, yang juga dapat ditunjukkan oleh grafik berikut. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir inflasi yang dialami Indonesia itu tergolong inflasi ringan, yaitu berkisar di bawah 10% berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, adapun dampak inflasi yang kedua adalah tabungan domestik yang berkurang. Inflasi yang terjadi ini akan menyebabkan turunnya nilai mata uang. Hal ini mengakibatkan menurunnya minat menabung oleh masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahwa akan lebih baik menggunakan uangnya saat ini atau menginvestasikannya dalam harta yang tidak bergerak, misalnya seperti tanah ataupun bangunan.
Hal ini juga dipengaruhi oleh suku bunga di bank yang memberikan sedikit keuntungan bagi penabung, dan juga karena nilai dari suku bunga di bank itu jauh di bawah tingkat inflasi sehingga akan menurunkan minat menabung oleh masyarakat. Nah, tabungan domestik yang berkurang ini juga akan mengakibatkan jumlah uang yang ada di bank itu akan berkurang, sehingga jumlah uang yang dapat dipinjam oleh investor untuk melakukan investasi akan berkurang, sehingga akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh tingkat investasi dari suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri tingkat inflasinya itu masih tergolong ringan, sehingga dapat kita lihat di data berikut bahwa dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 dapat kita lihat bahwa tabungan domestik yang ada di Indonesia itu kurang berpengaruh. Bahkan dalam kurun tahun tersebut itu tabungan domestiknya terus mengalami peningkatan. Dampak inflasi yang ketiga yaitu terjadinya defisit dalam neraca perdagangan dan meningkatnya nilai utang luar negeri. Nah, inflasi yang terjadi dalam suatu negara itu akan mempengaruhi kemampuan ekspor negara tersebut. Harga produk yang akan diekspor tentu saja akan mengalami kenaikan akibat terjadinya inflasi. Nah, harga barang yang meningkat ini akan berdampak pada daya saing di negara tujuan ekspor, sehingga kegiatan ekspor akan mengalami penurunan. Nah, sementara ekspor ini mengalami penurunan, kegiatan impor tentu saja akan mengalami peningkatan sebab harganya yang lebih murah. Kegiatan impor yang lebih besar dibandingkan kegiatan ekspor oleh suatu negara tentu saja akan mengakibatkan defisit dalam neraca perdagangan negara tersebut. Nah, berdasarkan data dari BPS, dapat kita lihat datanya dan juga grafiknya yang menunjukkan bahwa karena tingkat inflasi di Indonesia itu masih tergolong ringan, maka dapat dilihat data dari tahun 2015 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Tidak ada terjadi defisit, meskipun ada terjadi penurunan sedikit, tetapi hal itu tidak menyebabkan defisit dalam neraca perdagangan Indonesia. Dengan inflasi, nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain tentu saja akan mengalami penurunan. Nah, dengan terjadinya inflasi, maka jumlah utang luar negeri juga itu akan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Nah, jumlah peningkatan utang ini biasanya terjadi pada negara berkembang, karena biasanya negara berkembang lah yang sering melakukan pinjaman luar negeri yang cukup besar untuk mempercepat pembangunannya melalui kegiatan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, berikut adalah data posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan survei BPS dari tahun 2005 hingga tahun 2016. Kita bisa melihat bahwa posisi utang luar negeri dengan kelompok peminjam pemerintah dan bank sentral itu terus mengalami peningkatan, begitupun juga dengan posisi utang luar negeri dengan kelompok peminjam swasta. Dampak yang keempat adalah menimbulkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik adalah kondisi yang dimana akan terjadi perubahan dalam pemerintah, kebijakan, dan juga aturan di dalam suatu negara. Ketidakstabilan politik ini juga merujuk pada peristiwa seperti kerusuhan, revolusi, atau pergolakan pemerintah, yang pada dasarnya juga akan mempengaruhi perekonomian dalam negara tersebut. Salah satu peristiwa bersejarah perekonomian di Indonesia dan bahkan juga di negara lain yaitu krisis moneter pada tahun 1998. Salah satu penyebab dari krisis ini adalah anjloknya nilai rupiah. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut, sistem bank yang melemah akibat banyaknya nasabah yang menarik dananya dari bank, terjadinya demo besar-besaran, dan juga hilangnya kepercayaan investor negara asing. Negara yang mengalami inflasi tentu saja tidak dapat berkembang dengan baik, sebab akan terjadi kerusuhan di mana-mana karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Harga barang yang terus meningkat akan membuat masyarakat kehilangan daya belinya, yang akan berujung pada demo yang akan dilakukan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera mengatasinya. Nah, ketika pemerintah tidak mampu mengatasinya, maka akan ada kemungkinan terjadinya krisis yang besar akibat inflasi. Sistem kredit bank pasti akan melemah akibat kurangnya dana, dan juga yang pada akhirnya itu akan berujung pada beberapa perusahaan atau bahkan banyak perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan. Nah, ketika perusahaan-perusahaan ini bangkrut, tentu saja akan menciptakan pengangguran yang cukup besar. Ketika pemerintah tidak mampu mengatasi penganggurannya, baik itu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka,
Tentu saja hal yang akan dialami oleh negara tersebut hanya akan ada kericuhan, demo besar-besaran, dan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap ketidakstabilan politik, bahkan juga dapat mengancam keberadaan negara. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi ketiga, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Nur Ali Syaban L. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengukur inflasi dan penyebabnya. Nah, kenaikan harga barang secara terus-menerus atau inflasi ini terjadi bukan tanpa sebab. Nah, secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi. Antara lain, yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Nah, saat permintaan naik namun stok atau supply terbatas, ini pastinya akan terjadi lonjakan harga. Yang kedua yaitu biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah produsen akan mengambil tindakan untuk menggerek harga jual barang atau jasa. Nah, dan yang terakhir penyebabnya yaitu saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Nah, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Nah, hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Nah, menurut kelompok kami, ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur inflasi. Yang pertama itu IHK, PDB deflator, dan IHPB. Nah, yang pertama, perubahan indeks harga konsumen atau biasa kita singkat dengan IHK. Ini merupakan suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, dan komunikasi. Nah, inilah merupakan contoh indeks harga konsumen yang ada di Kota Makassar pada periode 2015 sampai 2019. Nah, selanjutnya yaitu perubahan indeks harga perdagangan besar atau biasa kita singkat dengan IHPB. Nah, angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat perdagangan besar atau harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Nah, komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri ataupun diekspor dan diimpor. Nah, jumlah komoditas sebanyak 314 jenis dan dikelompokkan dalam 3 sektor dan 2 kelompok barang, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalian sektor industri, kelompok barang impor, dan kelompok barang ekspor. Nah, IHPB disajikan dalam 3 macam pengelompokan, yaitu yang pertama menurut komponen penyediaan atau penawaran barang atau menurut sektor kelompok barang, D menurut penggunaan barang, dan C menurut kelompok barang dalam proses produksi. Nah, inilah merupakan contoh indeks harga perdagangan besar di Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Nah, yang terakhir yaitu perubahan deflator PDB. Ukuran yang mengukur harga output secara relatif terhadap harga barang dan jasa atau output tersebut pada tahun dasarnya. Nah, nilai PDB dengan harga nominal akan dibagikan dengan PDB real untuk mendapatkan nilai deflator PDB atau GDP deflator, atau disebut juga deflator harga implisit produk domestik bruto. Dengan demikian, GDP deflator mengukur perubahan harga untuk semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Ini merupakan contoh deflator dari PDB itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemaparan materi keempat atau pemaparan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Reksa Omar Gifari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nama saya Reksa Omar Gifari, NIM A01119118. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis IHK terhadap pangan, perumahan, barang, dan jasa.
mungkin saya langsung lompat ke materi. Jadi indeks harga konsumen merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan fluktuasi dari satu paket barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, fluktuasi di sini adalah gejala yang menunjukkan turun atau naiknya suatu harga. Nah, selain digunakan untuk melihat perkembangan harga, IHK juga itu dipakai untuk proxy indeks biaya hidup atau sebagai indikator untuk mengukur perkembangan biaya hidup atau perubahan biaya hidup. IHK dapat dipengaruhi oleh perubahan harga pasar. Oleh karena itu, survei yang digunakan adalah survei yang benar-benar yang pasarnya itu memenuhi syarat. Yang dimaksud di sini memenuhi syarat adalah yang tempat surveinya itu dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, sektor properti atau sektor real estate itu adalah sektor yang paling sensitif dalam industri. Karena pengaruh fluktuasi inflasi atau nilai tukar dan suku bunga antar negara, yaitu yang pada titik-titik tertentu mempengaruhi daya beli masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena dominasi dan sektor properti menjadi indikator kesehatan perekonomian negara, determinasi dari harga properti menjadi penting. Di samping menjadi pemicu meningkatnya kegiatan di bidang industri, properti mendorong kegiatan lainnya yang berhubungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan kita pakai. Jadi dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah dua variabel, bebas atau independen variabel, dan satu variabel terikat dan dependent variabel terikat atau dependent variabel. Nah, variabel bebas diberi notasi X dan variabel terikat diberi notasi Y. Seperti yang terlihat di PPT. Variabel bebas itu X, X1 pangan, X2 barang dan jasa, X3 perumahan. Variabel terikat Y dan indeks harga konsumen itu IHK sama dengan IHK. Nah, metode penelitian yang dipakai di sini adalah deskriptif kuantitatif. Jadi kita langsung lompat langsung ke penelitiannya. Jadi perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan berdasarkan hasil pemantauan BPS di 910 kota. Nah, pada Januari 2022, terjadi inflasi sebesar 0,56%. Nah, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107 per 66, maksud saya 0,66 pada Desember 2021 menjadi 108,26 pada Januari 2022. Nah, tingkat inflasi dari tahun kalender Januari 2022 sebesar 0,56%. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun, jadi Januari 2022 sampai terhadap Januari 2021 sebesar 2,18%. Jadi ini adalah contoh tabel yang sudah diteliti. Jadi bisa dilihat inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu pangan 1,17%, barang dan jasa 0,43%, dan perumahan sebesar 0,51%. Bisa dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu pangannya. Yang X1. Kelompok ini pada Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 1,117%, atau terjadi kenaikan indeks dari 111,33 pada Desember 2021 menjadi 112,63 pada Januari 2022. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini seluruhnya mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah subkelompok rokok atau tembakau sebesar 1,38%. Dan terendah itu subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,27%. Dan kelompok ini pada Januari 2022 memberikan andil atau sumbangan inflasi sebesar 0,30%. Komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan inflasi yaitu daging ayam beras sebesar 0,07%, ikan segar sebesar 0,04%, beras dan telur ayam masing-masing 0,03%. Tomat dan rokok kretek itu 0,2%, bawang merah dan minyak goreng dan lain-lainnya masing-masing sebesar 0,01%. Sementara komoditas yang dominan
memberikan andil atau sumbangan deflasi yaitu cabai merah sebagai 0,0%. Nah, itu tadi pangan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang X2 yaitu barang dan jasa. Nah, pada Januari 2022 ini mengalami inflasi sebesar 0,43% atau terjadi kenaikan indeks dari 106,98% pada Desember 2021 jadi menjadi 107,44 pada Januari 2022. Jadi di sini mengalami kenaikan. Seluruh kelompok pada kelompok ini mengalami inflasi. Kelompok ini pada Januari 2022 memberikan andil atau sumbangsi besar sebesar 0,22%. Selanjutnya itu perumahan. X3. Kelompok ini pada Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,51% atau terjadi kenaikan indeks dari 103,62 pada Desember 2021 menjadi 104,15 pada Januari 2022. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini seluruhnya mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi itu subkelompok listrik dan bahan bakar rumah sebesar 1,06%. Dan terendah itu subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya sebesar 0,04%. Nah, kelompok ini pada Januari 2022 memberikan andil atau sumbangan inflasi sebesar 0,01%. Seperti yang terlihat dari tabel, komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan besar yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06%, kontrak rumah dan sewa rumah masing-masing sebesar 0,02%. Yang terakhir itu variabel IHK. Itu sukunya itu Y. Pada Januari 2022 terjadi inflasi sebesar 0,56% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,26%. Dari 90 kota IHK, 85 kota mengalami inflasi dan 5 kota mengalami deflasi. Dan inflasi tertinggi itu terjadi di Sibolga sebesar 1,53% dengan IHK sebesar 109,81% dan terendah di Manokwari sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 111,34%. Nah, sementara deflasi tertinggi terjadi di kota Magu sebesar 0,06% dan IHK sebesar 108,79% dan terendah itu terjadi di Jayapura sebesar 0,04% dan IHK sebesar 105,83%. Nah, mungkin itu saja metodologi penelitian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatian Ibu dan teman-teman diucapkan terima kasih. Ryan Little.